Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Kita rindu kita menyembah Dia. Kita rindu mengawali setiap hari-hari kita di dalam Dia. Tuhan yang telah mengasihi kita, Tuhan yang telah berkorban bagi kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sudah biarkan kita pun boleh sungguh hidup mengasihi Tuhan, menyembah Dia. Karena
karena Dia yang layak menerima pujian kita. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Kau layak menerima segala pujian, Engkau layak menerima segala penghormatan, Engkau layak menerima semua penyembahan Tuhan. Kau layak Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Kau yang layak, sebab Kau layak. Amin Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Tuhan, Kau yang layak menerima setiap pujian, hanya Kau yang layak menerima setiap hormat, penyembahan. Engkau yang layak Bapa. Engkau satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Dan biarkan dalam kehidupan kami pun kami terus meninggikan Engkau. Engkau yang layak menerima yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan baru
Tuhan boleh berikan kepada kami. Untuk hari yang baru, Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya ada tanggung jawab dan berkat-berkat baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan pimpinlah supaya kami boleh hidup, boleh mengelola, boleh menggunakan setiap waktu kesempatan apapun yang Tuhan berikan kepada kami dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu dipuji, dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 14 sampai dengan 16. Begini bunyi firman Tuhan, kita menyembah Allah, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, pagi ini kita berbicara tentang menyembah, berarti kita rela untuk menderita bagi Tuhan. Menyembah berarti kita memiliki kerelaan untuk menderita bagi atau karena Dia. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menyembah Allah, berarti saya dan saudara harusnya memperlihatkan bagaimana kita mengasihi Allah. Saudara, mengasihi dan menghormati dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Saudara, semakin kita mengasihi seseorang, contohnya, kita semakin menghormatinya. Banyak orang mempunyai definisi yang tidak tepat. Karena menganggap ketika kita menghormati itu berarti takut. Takut berarti tidak mengasihi. Saudara, pada dalam realita, ketika kita mengasihi, justru kita menghormatinya. Saudara, penyembahan yang didasarkan atas kasih, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara, ketika saya dan saudara menyembah Allah, mengasihi Allah, kadar kasih kita itu salah satunya diukur dari kerelaan hati kita menderita baginya. Kadar kualitas kasih kita itu diukur dengan rela atau tidak kita menderita karena atau bagi Kristus. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang memuliakan Tuhan, sadarkah kita bahwa ketika hidup kita ini kita peruntukkan untuk kemuliaan Allah, maka saya dan saudara dalam segala aspek, dalam segala kondisi, termasuk dalam penderitaan pun, kita melibatkan Allah dan kita memuliakan Allah. Saudara, ketika kita membaca surat 1 Petrus ini, saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus,
Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh dan pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi menderita, bukan hanya menderitanya yang penting, alasan menderita. Kalau menderita karena ulah sendiri kejahatannya, karena mencuri, karena menipu, karena merampok, karena melakukan kejahatan, ya menderita. Yang dimaksud penderitaan ini adalah karena iman. Saudara, banyak orang menderita karena iman. Apakah menderita fisik, psikis, atau menderita apa saja? Karena pada dasarnya banyak orang-orang atau dunia ini yang tidak menerimanya. Saudara, kalau kita memperhatikan, Rasul Petrus Tuhan pakai untuk menuliskan ini. Kita ingat ketika dia dipanggil pasca kebangkitan Yesus di tepi pantai, di tepi danau itu. Dan Yesus bertanya, apakah aku mengasihi engkau lebih? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Simon Petrus menjawab, iya Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Surah ini bukan sekedar jawaban yang waktu itu. Jawaban yang penuh dengan perasaan yang spontan. Tapi hanya sekedar dibawa oleh suasana, bukan. Tapi kasih Petrus dia perlihatkan melalui kesetiaannya. Bahkan dalam penderitaannya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dari sejak awal, bahkan dari perjanjian lama, perjanjian baru, hingga kini, ada banyak orang yang menderita. Saudara, Nabi Mika, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia dilemparkan ke dalam penjara. Di penjara. Banyak juga yang lain, rasul-rasul juga di penjara banyak. Yesaya, dia tubuhnya dipotong-potong, digergaji. Sangat mengerikan. Rasul Paulus, dia dipenggal kepalanya. Mengerikan bukan? Lukas, tradisi mengatakan Lukas itu digantung di sebuah pohon zaitun. Kalau Petrus yang menulis surat ini, kita tahu kan bagaimana dia akhir hidupnya. Dia disalib. Dan atas permintaannya, dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Dia minta disalib secara terbalik. Sudah semua mengerikan. Tapi mereka menanggung itu dengan setia. Itulah penyembahannya. Saudara, sejauh mana engkau berkorban dalam penyembahan? Sejauh mana engkau mengorbankan nyawamu dalam penyembahan? Saudara, Allah mungkin akan memanggil kita untuk menderita sebagai orang martir, seorang martir. Apakah saudara dan saya tetap bisa memuliakan Dia? Dan apakah saya dan saudara memiliki kerelaan untuk menderita baginya? Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya tertuduh malu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya.
Ada banyak orang yang menyembah Engkau dengan begitu rela menderita bagimu. Kami belum menderita apa-apa. Bahkan kami menganggap penyembahan itu seperti hal yang sepele yang mudah kami hindari. Hanya karena alasan suka tidak suka. Saudara, kehidupan iman kita ditantang. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allah atau tidak? Itu salah satunya diukur apakah engkau rela menderita bagi Dia. Saudara, menderita bagi Allah adalah penghormatan yang paling tinggi. Mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Dengan kerelaan hati kita untuk menderita baginya. Itu berarti saya dan saudara menganggap Dia sebagai yang utama. Kalau saya dan saudara mau menderita baginya, berarti saya dan saudara menganggap Dia yang utama. Sudahkah saya dan saudara menganggap yang utama? Saudara, pujian yang akan kita nyanyikan ini salah satu pujian yang lahir dari satu kesaksian nyata, di mana orang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, tapi dia tetap memutuskan mengikut Yesus. Sekalipun dia dan keluarganya harus menderita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara, kalau engkau diperhadapkan dengan penderitaan, apakah engkau bisa mengatakan pujian ini? Kami mau tetap mengikut Engkau. Ketika penderitaan diperhadapkan di depanmu, apakah engkau tetap boleh mengatakan mengikut Yesus keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali, bahkan sebelum kami menderita, kami terlalu banyak alasan. Kami belum menderita, tapi kami sering mengabaikan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Dan biarkan Tuhan kami boleh memperlihatkan kasih kami kepadamu melalui kesiapan kami untuk kami menderita bagimu. Tantangan-tantangan hidup yang Tuhan boleh izinkan terjadi, biarkan itu menguji iman kami. Bahwa apapun yang terjadi, kami tetap menyembah dan mengikut Engkau. Bahkan dalam setiap kehidupan, tantangan kehidupan kami ke depan,
kesulitan-kesulitan, bahkan penderitaan, penganiayaan. Tuhan, ajar kami untuk kami setia, sebagaimana orang-orang yang mengikut Engkau setia. Sebagaimana rasul-rasul yang mengikut Engkau setia. Bahkan ketika diperhadapkan dengan penghukuman yang mengerikan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau mengenal kami setiap pribadi. Mampukan kami untuk kami boleh rela menderita bagimu. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami pagi ini berdoa Tuhan secara khusus untuk pemberitaan Injil. Kami berdoa agar semakin hari semakin ada banyak orang yang mendengarkan Injil. Biarlah setiap kami Tuhan boleh pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang senantiasa menolong, memampukan kami untuk kami terus konsisten mewartakan Injil Kerajaan-Mu. Tuhan, pimpin kami semuanya. Tuhan, sertai kami semuanya. Kami berdoa untuk para misionaris yang boleh Tuhan panggil untuk menjadi misionaris dimanapun, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang penuh resiko. Dan Tuhan, biarlah mereka juga boleh senantiasa beri Tuhan kekuatan. Dan biarlah kesetiaan itu ada pada diri mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena imannya mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan dari keluarga, dari sanak saudara. Tapi biarkan saudara-saudara kami ini terus mau hidup, memilih hidup bergabung dalam komunitas, sehingga setiap kehidupannya boleh bisa diarahkan. Tuhan, pimpin kami semua. Pimpin kami semuanya. Kami rindu kami boleh sungguh memuliakan, menyembah Tuhan melalui kesetiaan kami. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap pemberitaan Injil dimanapun, melalui sarana media apapun dan apapun tantangannya. Biarkan tetap kami boleh memberitakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan Injil melalui sosial media, pemberitaan Injil melalui YouTube, pemberitaan Injil melalui apa saja. Tuhan, Engkaulah yang menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan boleh senantiasa boleh menyatakan kehendak-Mu baginya. Pimpin ya Tuhan, supaya kami semuanya terus setia dalam kondisi apapun untuk mengikut Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memakai kami untuk kami boleh berani bersaksi, menceritakan tentang Tuhan, dan kami rela menderita baginya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas.
Biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan dan mengajak kita untuk kita boleh sungguh menguji, mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Sudahkah kita memiliki kerelaan hati untuk menderita baginya? Biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang memiliki kualitas kasih yang tinggi. Kita rela menderita baginya, dan biarlah itu menjadi penyembahan kita bagi Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.